Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat. Demikian dengan instansi pemerintah daerah, saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini mengenai honorer prioritas menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini bahkan disampaikan diprioritaskan pemerintah tanpa tes. Informasinya bahwa ada 6 kategori tenaga honorer diprioritaskan pemerintah tanpa tes. DPR menyampaikan jangan diskriminasi. Nah, tentunya ini yang diharapkan oleh DPR adalah keadilan bagi seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Nah, mengenai 6 kategori ini, mari kita simak Bapak Ibu, supaya kita mengetahui kira-kira kategori mana saja Bapak Ibu honorer yang menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K tanpa tes di tahun 2024 tahun ini. Nah, supaya lebih jelas, silakan kita masuk pada informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayokbandung.com memuat satu informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa ada 6 kategori honorer yang jadi prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K masih terus diupayakan oleh pemerintah. Pada tahun ini, rencananya pemerintah akan mengangkat tenaga honorer melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau melalui seleksi CSN. Hal ini memang berbeda dengan kesepakatan awal pemerintah dan DPR RI soal pengangkatan tenaga honorer. Namun pemerintah memiliki alasan mengapa akhirnya mengangkat tenaga honorer melalui tes, yaitu untuk mengetahui, menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi dari masing-masing tenaga honorer. Tentunya tanpa tes, ini tidak bakal terdeteksi sejauh mana kemampuan dan SDM honorer yang ada. Seperti diketahui bahwa pemerintah akan memprioritaskan tenaga honorer yang masuk dalam database BKN untuk diangkat. Dan saat ini tenaga honorer yang terdata berjumlah 2,3 juta. Walau yang 2,3 juta ini tersisa masih 1,6 juta lagi, dan itulah yang segera akan dituntaskan di tahun 2024 tahun ini untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status sebagai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Namun ada beberapa masukan dari anggota DPR RI, di antaranya adalah Aminur Rahman, untuk pemerintah dalam mengangkat tenaga honorer agar tidak diskriminasi. Pertama, pembagian tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu agar dikaji ulang. Nah, tentunya ada dasar untuk menyampaikan hal ini Bapak Ibu ya. Karena memang sepintas kita ketahui bahwa apabila diangkat menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu itu, P3K paruh waktunya inilah yang sedikit diusulkan oleh DPR RI supaya dibahas lebih dalam supaya para honorer nantinya yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tidak merasa sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi perlu dikaji secara detail
dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengkualifikasikan P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu. Jadi pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status P3K, ujar Aminur Rahman. Kedua, pemerintah bisa mengangkat tenaga honorer yang berusia di atas 55 tahun untuk diprioritaskan. Tidak usah ikut seleksi. Itu dia pengabdiannya sudah teruji. Bidangnya juga sudah dikuasai. Kalau pendekatannya pakai formalitas, ya sudah masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung, otomatis menjadi P3K. Ujar Aminur Rahman dikutip dari laman resmi DPR pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Adapun kategori tenaga honorer yang bisa diangkat tanpa tes adalah pertama, tenaga honorer yang bekerja pada bidang fungsional. Kemudian, tenaga honorer yang bekerja pada bidang administratif. Yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja pada bidang pendidikan. Yang keempat, tenaga honorer yang bekerja pada bidang kesehatan. Yang kelima, tenaga honorer yang bekerja pada bidang penelitian. Yang keenam, tenaga honorer yang bekerja pada bidang pertanian. Jadi itu 6 bidang honorer yang segera diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Yang mana isu hebohnya adalah diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui tahapan tes. Dan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes memang itu adalah impian dan harapan seluruh honorer setanah air Indonesia. Banyak alasan juga yang mendasari hal tersebut. Sampai para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan bentuk pembelaan para honorer. Karena salah satunya sudah puluhan tahun mengabdi. Bayangkan seperti yang disampaikan oleh Aminur Rahman dari DPR RI yang mengatakan bahwa bila perlu para honorer yang telah berusia 55 tahun untuk diprioritaskan. Bayangkan yang usia 55 tahun. Berapa tahun lagi pensiunnya? Nah, itulah salah satu yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah nantinya sebagaimana usulan dari yang disampaikan oleh para honorer dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan nasib para honorer di tahun 2024 tahun ini. Semoga saja impian Bapak Ibu honorer bisa terkabul di tahun 2024 tahun ini menjadi seorang ASN P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.